Sobat FTRS, kembali lagi di podcast Medfo BEM FTRS Kabinet Barakarsa. Bersama aku Fania yang akan nemenin kalian ngobrol hari ini. Jadi hari ini kita datang sosok spesial nih, yaitu Mas Niko sebagai Presiden SPI TSSI dan juga Mas Faris sebagai Vice President SPSI. Silakan boleh perkenalan dari mulai nama angkatan, asal jurusan. Oke. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Niko dari Teknik Kimia Angkatan 2022 dan di sini aku sebagai Presiden of SPI TSSI 2025-2026. Dan kenalin juga teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Aska Faris Kinayondra. Aku sama kayak Niko, aku dari Teknik Kimia ITS Angkatan 2022 juga, dan aku bersama Niko sebagai Vice President of SPI TSSI. Oke, langsung aja kita ngobrol dulu nih. Jadi kita mulai dari awal dulu ya. Jadi bisa dijelasin dulu SPI TSSI itu apa sih? Bisa ditanya sedikit? Oke, jadi SPI TSSI itu sebenarnya student chapter yang kami itu fokusnya di professional development, khususnya di oil and gas. Jadi kami itu di ITS udah dari 2011, jadi udah 14 tahun di ITS, dan sebenarnya masih banyak lagi hal yang kami berikan ke teman-teman di ITS, nggak hanya oil and gas. Kami juga ada soft skill dan banyak hal, dan kami juga ada memang juga program-program yang bergerak di bidang sosial juga. Mungkin Faris mau nambahin? Ya, jadi selain kita belajar tentang bagaimana profesional di migas itu sendiri, kita juga banyak berdayakan teman juga yang mau ikutan lomba, yang di dunia migas juga, atau lomba-lomba di dunia lainnya. Itu kita kayak memberikan coaching dan training dan lain-lainnya di SPI. Jadi banyak banget yang kita berikan di SPI. Oh gitu. Terus buat Mas Niko sama Mas Faris sendiri, tahu SPI TSSI itu dari mana? Kayak dari sosialisasi, atau dari medsos, atau dari teman, atau gimana, bisa ceritakan? Mungkin aku dulu nih kali ya, Risa. Jadi ini sebenarnya cukup menarik ya, karena aku nih tahu SPI TSSI ini nggak sengaja. Jadi waktu aku maba, aku lagi nongkrong nih sama teman-teman aku yang kebetulan satu tahun di atas aku. Terus salah satu dari mereka itu ngomong kayak, ini SPI TSSI nih, kayak fokus di oil and gas gitu. Nah dari situ aku baru tuh mulai nge-stalk tuh, cari IG-nya, cari informasinya. Nah disitu baru aku mulai tertarik. Jadi akhirnya aku buatin tekad buat join dari member dulu. Gitu. Faris gimana, Faris? Udah tahu dari aku sebelum masuk ITS. Jadi karena orang tua aku itu di migas juga kerjanya juga, jadi diarahkan gitu, nanti coba Faris masuknya ke SPI, coba cari SPI ITS itu gimana. Jadi pas maba itu aku tuh udah langsung, SPI itu gimana, cari IG-nya lah dan lain-lain. Udah memang dari maba aku udah member. Jadi emang dari orang tua sih kalau misalnya udah diarahkan, karena SPI ini juga banyak bekerja sama perusahaan-perusahaan kan, jadi agak bagus kalau misalnya kamu join di sana. Itu sih kalau misalnya aku pertama kali tahu. Terus kalau misalnya Mas Niko, Mas Faris sendiri kayak tahu hal kayak tertarik gitu sama SPI itu gimana? Kayak ngeklik nih, kayaknya ini mau join banget gitu, gimana? Waktu itu bener kayak yang tadi Faris bilang ya. Jadi SPI TSSI ini kan fokusnya di oil and gas. Karena aku juga dari Balikpapan, backgroundnya yang mana Balikpapan itu kita semua tahu kota minyak gitu kan ya. Jadi aku ngerasa kayak di ITS ini media untuk belajar oil and gas itu ya SPI, karena kita tahu di sini nggak ada departemen yang fokus di oil and gas banget kan. Jadi aku nyari knowledge input lah istilahnya itu yang aku dapetin dari SPI. Terus aku waktu jadi member, aku ngikutin program-programnya kayak guest lecture, company visit, itu baru aku mulai ngerasa, SPI ini cocok nih buat aku yang pengen belajar oil and gas gitu sih. Sebenarnya sama kayak di Balikpapan, karena di Riau, aku dari Riau, itu di Riau itu juga banyak ya migas yang kota minyak banget, dari perusahaan seperti Pertamina dan lain-lainnya itu banyak banget di sana. Jadi karena orang tua aku juga kerja di bagian sana, jadi pengen belajar itu di ITS itu kan nggak ada petroleum engineer ya. Jadi salah satu cara itu untuk belajar hal yang lebih fokus ke sana ya di SPI ITS itu sendiri. Jadi kliknya di sana sih sebenarnya untuk nyari lebih banyaknya. Karena kan kalau nyari materi itu di kuliahan kadang nggak terlalu masuk ya. Mungkin kalau kita belajar sama orang profesional, direktur langsung pasti lebih enaknya gitu loh belajarnya. Gitu. Terus pas waktu POV sebelum join SPI TSSI itu kayak gimana? Kayak sebelumnya tuh pandangannya tentang SPI TSSI itu gimana? Kalau aku pandangannya berarti waktu jadi member gitu kalau sebelum member kayak masih maba banget ya. Iya, ya. maba banget gitu gimana? Jadi aku ngeliat SPI TSSI ini kayak organisasi yang benar-benar profesional gitu, karena kan apa-apa harus pakai bahasa Inggris. Terus juga hubungannya, networknya juga kalau proker-proker itu langsung sama pihak eksternal yang mana itu juga company gitu kan. Jadi aku ngerasa kayak serius banget nih kalau misalnya di SPI. Itu sih. Bener, sama sih, karena kita ngeliat Inggris banget, sedangkan waktu itu Inggrisku masih
berusaha belajar banget ya. Jadi kalian tetap belajar juga bisa. Jadi sebenarnya hal-hal yang itu jadi pengen buat belajar juga gimana kenal sama company. Emang sama sih kayak Niko ngeliatnya, ini sangat ini banget ke organisasinya, jadi perlu belajar lebih banyak dulu, jadi member dulu, baru nanti coba jadi staff gitu. Oh gitu. Terus habis itu pas waktu udah jadi bagiannya kayak jadi member atau jadi staff, ada nggak momen tertentu yang dimana kayaknya nih rumah kedua aku deh, kayak gitu, soalnya udah nyaman banget, ada nggak momen kayak gitu? Ada sih, jujur setiap hari sih, karena apa ya, jadi waktu aku udah menjadi bagian dari SPI, ternyata ya memang tetap profesional di dalam gitu ya, tetap serius gitu kan kalau ada proker, cuman ternyata lingkungannya itu bener-bener kayak kekeluargaan banget sih. Jadi kayak kita ada momen dimana kita beneran having fun bareng, seru-seruan bareng, tapi pada saat proker ya beneran langsung ngeproker lah. Sebenarnya mungkin kayak organisasi lain juga gitu ya. Jadi ya ada seriusnya, ada juga seru-seruannya, tapi seru-seruannya itu memang aku ngerasa kayak diterima banget lah. Jadi kita nggak ada ngebeda-bedain ya, semuanya udah jadi Yang ada SPI. circle-circle Udah nggak gitu ada, ya? jadi ya sub-circle-nya udah SPI SSI sendiri itu circle-nya. Bener nih, jadi rasanya tuh kan dulu aku waktu staff itu di bagian tentang bagaimana competition itu sendiri ya. Dan memang orang-orangnya itu aku awalnya tuh ikutan join juga itu aku yang suka mau coba-coba competition juga di Indonesia, dan di departemenku juga itu orang-orang itu, jadi kayak rasanya terima banget, juga ngajak-ngajak lomba antar sesama staff. Jadi kayak selain kita rapat bareng yang dimana rapatnya itu sangat enak ya, karena jujur aku sangat suka yang rapat kayak pertama kita datang selesai dulu berbahasan, setelah itu baru kita ngobrol dan bicarain hal-hal lainnya. Jadi hal-hal kayak gitu tuh jadinya aku nyaman di organisasi ini, dan juga teman-temannya juga sportif juga di apa yang aku mau, kita lomba dan lain-lainnya, ngajak-ngajak lomba, juga cutting-cuttingnya juga ngajarin. Jadi itu sih yang rasa enak dan nyaman gitu loh, rasa rumah di sini. Terus seiring jalannya waktu, kapan mulai ngerasa kalau misalnya mau ke jenjang lebih serius kayak menjadi awal kepemimpinan tuh kapan? Jadi kayak milih mau menjadi pemimpin Lanjut nih, lagi ya? gitu-gitu gimana? Kalau aku sih waktu aku jadi staff, aku diamanahin buat jadi PIC satu proker nih di divisiku. Kebetulan itu flagship programnya, program unggulannya namanya itu Speak Up. Jadi Speak Up itu, ini sambil cerita dikit ya. Jadi Speak Up itu sebenarnya virtual event, virtual guest lecture, dan ada mini competitionnya juga. Itu kita kolaborasi sama SPI dari luar. Waktu di zamanku itu aku collab sama dari Filipina, sama dari Malaysia. Itu aku benar-benar ngehandle lah, kayak ngobrol sama orang Malaysia gimana, Filipina gimana, terus nyari speaker dari Filipina sama Malaysia. Dan itu sih, karena itu tanggung jawab cukup besar ya, karena itu kan flagship program gitu. Terus aku mulai beneran kayak, udah istilahnya udah kecebur banget nih, lanjutin aja langsung nyelam sekalian gitu. Dan kebetulan program itu juga kolaborasi nih sama departemennya Fariski waktu itu. Lanjut dari kalau kamu gimana? Kalau aku sih sebenarnya itu juga satu proker yang sangat aku lulukan lah gitu, aku pengen naikkan juga. Tapi kalau misalnya gimana titik aku pengen lanjutin itu juga pas, karena aku megang juga di coaching. Jadi kalau di departemenku tuh kita ada coaching and training untuk anak-anak yang lulus final untuk lomba-lomba di SPI, semua SPI di Indonesia. Itu kan kita memberikan coaching dengan apa? Kita ngubungin mereka, terus juga ngubungin coach yang dari mana itu dari profesional untuk jadikan mereka jadikan mentor ya sama untuk mereka. Dan itu diterus-terusan gitu kan, jadi kayak rasanya pas aku juga jadi staff di sana, aku juga ikutan lomba, aku juga di coaching di sana. Jadi rasanya gimana kalau aku udah dikasih banyak pada saat ini, aku mau lanjutin itu, aku yang mau ngurus untuk hal-hal seperti itu. Dengan sebenarnya enak banget bagaimana kita banyak hubungan kontak ya sama profesional itu, apalagi nantinya setelah itu kan aku staff, Niko staff di situ, kita jadi director ya di sana, namanya director of apa, kalau Niko kan akademia dan aku competition development. Jadi bagaimana kita ngurus tentang competition itu sendiri, itu jadinya enak banget. Kita pas aku suka lomba, jadi nyari-nyari mentor itu enak banget, karena dulunya kita udah ngontak-ngontak banyak kan. Jadi itu sih titik yang aku pengen lanjut tuh, ngurus lagi hal-hal seperti itu, jadi seru banget. Tapi ini sebelumnya pernah ada pengalaman menjadi pemimpin gitu nggak sebelumnya? Kalau aku sih ya paling sebelum jadi presiden, kalau jadi sebelum jadi presiden sih ya waktu itu jadi director dulu kan ya, jadi mimpin departemen dulu. Cuman kalau untuk di luar organisasi sih, di luar kampus aku kebetulan juga ada bisnis kan. Setelah karena aku juga punya beberapa staf karyawan, di situ aku ngelatih kepemimpinan juga. Itu sih. Kalau Mas Faris, apa ada Aku pengalaman? sih jujur kalau di luar dari SPI belum ada.
Jadi selain itu aku banyak di panitiaan organisasi lain itu cuma jadi staff, tapi yang aku fokusin untuk lanjut itu hanya di SPI. Aku member, habis itu tahun ketiga semester 3 aku selesai staff, terus selanjutnya aku dari direktur, dari sekarang TV nemenin Niko. Itu jenjang yang satu-satunya yang bertingkat terus sampai sekarang. Jadi anggapannya kalau sekarang itu ya experience pertama aku jadi VP juga, terus pertama aku jadi kepala departemen juga dulu. Jadi kalau ditanya sebelumnya ada, kamu nggak ada. Jadi ini experience pertama aku juga. Jadi aku banyak belajar juga dari Niko gimana pemimpinan gitu. Terus prosesnya menjadi presiden ini awalnya gimana? Apa pemilihan formal, diskusi internal atau gimana? Kalau untuk di SPI ITSSI sih kurang lebih sama sih ya, kayak kepanitiaan organisasi lain. Jadi itu awalnya kita itu ada nyiapin grand design pasti kan. Setelah grand design kita istilahnya apa namanya di situ? Datengin departemen-departemen lah. Iya roadshow, benar roadshow gitu kan. Kita jadi kayak seperti biasanya gitu. Jadi kita maparin tuh grand design kita ke departemen yang ada di SPI. Terus nanti pas sudah itu semua selesai, kita lanjut ke pitching. Pitching itu nanti dihadirin sama semua anggota SPI, baik itu juga alumni juga. Nanti disitulah kita pitching lagi, ada sesi Q&A-nya. Situ kayak fit and proper test lah ya. Fit and proper test juga sih, nanti habis itu voting. Seperti itu. Sebenarnya sebelum itu kita juga udah apa sih namanya ya kayak direktur tahun yang setahun kita berarti yang mau nantinya aku mau presiden itu juga kita banyak meet up juga jaras lah ya bahasanya, di meet up juga apa aja sih masalah-masalah di departemen yang dulu, karena aku kan fokus di departemenku sendiri nih, kok fokus di departemennya sendiri mungkin tidak tahu masalah-masalah di departemen lain, makanya aku jaras, aku tanyain dan akhirnya barulah keluar satu grand design apa yang mau kita evaluasi dari tahun lalu, baru nanti kita presentasi, kita pitching ke teman-teman di OC lainnya. Dan nanti sistemnya mungut data gitu, apa? Mungut suara. Untuk apanya nih? Pemilihan presiden. Oh iya, suara. Ya. Gitu, okay. Voting. Terus waktu resmi jadi presiden nih ada hal yang rasain tuh kayak gimana? Kayak bangga, tanggung jawab atau gimana hal yang pertama dirasain? Ini juga menarik juga nih ya. Jadi kita sebenarnya resmi mendapatkan posisi PVP, Presiden Vice President itu mungkin pada saat farewell ya Riz ya. Jadi waktu pada saat farewell partinya, itu tuh presiden sebelumku, dia itu narik nafas panjang karena dia lega. Kenapa tuh? Karena akhirnya dia melepaskan posisinya kan ya, dari tanggung jawab gitu istilahnya. Nah, sementara waktu giliran aku ngomong, aku narik nafas panjang karena aku tahu ini bakal berat lah. Karena sebenarnya kan ya banyak diurusin kan di SPI. Jadi rasanya campur aduk sih bener. Bangga iya, pusing iya. Jadi mix gitu ya? Iya, mix feeling banget lah. Karena kita di tahun akhir di mana kita harus ngasih waktu juga sama TA-TA kita PVP yang rasanya punya kewajiban untuk datangin seluruh proker departemen kita untuk menjaga relasi sama eksternal juga. Jadi ngurus waktu itu perlu banget. Jadi itu sih yang banyak yang kita pikirin juga, bagaimana kita ngatur ke akademik juga, gimana kita mau lulus juga nanti tepat waktu, ngurusin di SPI juga. Itu dari suatu hal yang banget dipertimbangkan banget kan pas kita kemarin dari PVP. Terus pas waktu udah jadi presiden dan vice president di sini, ada nggak momen memorable yang kayak jadi ingat membekas gitu, salah satu momennya apa? Ada nggak? Selama jadi PVP ya? Jujur ini karena aku sama Fariski baru berapa bulan kita, 2 bulan kali ya? Kurang lebih. Ya sejauh inilah ada nggak? Karena 2 bulan, ya sebenarnya belum ada momennya gimana-gimana. Cuman memang sejauh ini sampai hari ini yang paling berkesan itu mungkin pada saat aku sama Fariski sibuk nyari staff, sibuk nyari board of director-nya. Itu kan sebenarnya capek ya. Kalau kayak kita tuh namanya exploring month. Jadi kita fokus mencari staff, menyusun proker, dan itu ya kita banyak lah melakukan perdebatan lah. Kayak mau proker ini maunya diapain nih, ini itu ya itu sih. Itu sih yang jadinya sampai sekarang ngebentuk aku sama Fariski jadi partner yang oke gitu untuk menjalani SPI ini. Itu sih so far yang paling berkesan. Kalau Mas Faris? Sama sih sebenarnya di Exploring Month itu kita sama BOI lainnya, di mana itu ada Genset, Asset, dan ada finance, ada CFO-nya kita. Itu bagaimana kita merekrut BOD-nya, nyari BOD-nya, kita nanti ada HOD-nya, staff-nya itu perlu dipikirkan banget siapa aja, karena selain kita berhubungan langsung sama perusahaan yang dimana harus kalau orang yang capable juga di bidang itu, kita harus dipikirkan banget untuk itunya. Jadi
banyak sih suka dukanya pas kita nyari di HOD itu. Sebenarnya kalau di hal lain juga ada, kita tuh ada WPP meeting, jadi kita bagaimana si staff ini kan kita udah terima staff nih, bagaimana mereka menyalurkan program mereka yang mau mereka bawa di departemen mereka, itu hal yang seru juga sih, mendengarkan ada hal-hal yang baru dari mereka, melanjutkan program-program kerja yang dulunya udah bagus banget. Itu juga satu hal yang bagus banget tuh di teater, jadi mereka presentasi satu-satu program mereka apa aja yang baru apa aja, terus aku ngevaluasi juga ini harusnya begini dan lain-lain. Itu juga satu hal yang masih ingat juga sih sekarang. Jujur, ini podcast juga bakal berkesan sih ya Riz ya. Karena baru 2 bulan kita diundang ya. Menarik ini, seru sih. Selama jadi presiden dan vice president ini ada nggak suka duka bareng teman-teman SP yang lain momennya gitu? Suka dukanya selama jadi presiden, vice presidennya apa? Ada nggak? Kalau sekarang jujur aku senang banget sama semua jajaran staffnya, baik itu dari board of director, head of division, sama board of staffnya itu jujur aku senang banget karena aku bisa dekat ke mereka, mereka pun juga nyaman gitu dengan kehadiran board of executive-nya. Jadi nggak ada istilahnya gimana ya, kan mungkin ada ya beberapa momen kayak sungkan, oh ini presidennya nih, terus jadi staffnya kayak diem gitu. Kalau ini di sini aku di tahun so far ya ngerasa aku bisa dekat ke mereka, mereka pun juga senang gitu dengan kehadiran aku sama Farisi dan BOI yang lainnya. Jadi itu sih untuk sukanya. Kalau dukanya ya karena masih eksperimen, jadi cukup capek sebenarnya, apalagi sambil TA kan kalau sama Rizky. Sebenarnya sukanya beda sama kayak gitu, karena alasan kita juga terbuka sama staff-staff ini adalah bagaimana kalau misalnya nanti staff-staff ini di departemen itu ada masalah, mereka nggak keep di mereka aja, kita juga perlu tahu kan, karena kita sebagai BOI ya harus tahu sih masalah-masalah di departemen. Kalau kita kebuka, mereka kebuka ke kita, jadi pasti masalah-masalah itu juga mereka bisa nanyain kita gitu. Nggak misalnya ada masalah mereka keep sendiri dan akhirnya malah jadi virus di sana, masalah di sana, mau itu ada staffnya kekurangan atau ada masalah-masalah di program teknis, itu kita perlu tahu juga dan itu evaluasi juga buat depannya. Sebenarnya kalau suka duka sama sih tadi kok, karena kita masih baru gitu. Tapi kalau misalnya duka sih, kalau misalnya aku ke tahun-tahun sebelumnya karena aku direktur itu banyak sih. Kayak dulu aku megang programnya di Komdek itu ada kompetisi, ada Petrolik, kalau mungkin tahu dulu itu competition internal untuk anak ITS doang, itu dimana timeline-nya cukup dekat sama EAS. Jadi aku direktur di sana, aku harus ngurusin staff-staffku yang ngurus Petrolik juga, dan dekat EAS, aku juga harus EAS dimana aku ambil 24 SKF dulu waktu itu. Chaos banget jujur. Berat banget ya pasti. Berat banget itu jujur, chaos banget. Tapi alhamdulillahnya Petroliknya sesuai, dapat sponsorship juga dari Pertamina PHE, terus juga acaranya lancar dan akademik alhamdulillah aman aja. Jadi mungkin itu suka duka yang sangat berkesan sih kalau di SP. Ya sebenarnya juga ada sih yang pengen aku highlight lagi ya. Jadi itu tadi bener yang tadi Fariski sempat ngomong dikit sih. Jadi yang aku suka juga selama jadi PVP ini sama Fariski, selama ada staff ini, jadi aku sama Fariski itu juga bisa belajar gitu sama staff-staff gitu. Jadi karena kan nggak selamanya yang tahu itu BOI gitu. Kadang-kadang staff ini yang walaupun baru terjun pun mereka juga bawa ide yang fresh. Jadi dari situ aku sama Fariski kadang kayak baru dapet insight, oh iya benar juga ya Riz ya. Bener sih katanya Riz kayak gini. Jadi itulah suka dukanya. Jadi istilahnya punya keluarga baru lagi setiap tahunnya. Tahun lalu kan udah ada keluarga itu SPI Realisasi 2024, 2025, nah sekarang keluarga 2025, 2026 itu. Jadi ya banyak lah, jadi seru lah pokoknya. Nah, kalau misalnya bisa ceritain ke sobat FTRS yang mungkin masih awam tentang SPI ITS ini, bisa nggak kayak jelasin dampaknya buat ke anggotanya dan ke lingkungan kampusnya tuh gimana SPI ITS? Oke, aku dulu kali ya Riz ya. Nah, jadi sebenarnya SPI ITS ini hadir di ITS itu buat sebagai media nih buat teman-teman terutama di FTIRS ya yang pengen belajar lebih dalam tentang oil and gas, karena kan kita di ITS ini tidak ada jurusan yang benar-benar fokus di oil and gas. Jadi kalau teman-teman yang mempunyai cita-cita nih, mempunyai mimpi untuk kerja di oil and gas, mungkin SPI ITS ini bisa jadi wadah yang tepat buat teman-teman menambah portofolio nih. Ya kan, karena kan kita semua lulus besok kalau misalnya nggak ada portofolio kan nggak bisa dibedain ya. Nanti sama HRD nih kayak, kamu IP-nya 4, yang ini 4, bedanya apa? Nah, SPI ini bisa nih buat teman-teman nama portofolio lah buat nunjukin kalau teman-teman memang punya minat dan bisa gitu untuk terjun di dunia oil and gas. Untuk dampak sih, kita juga banyak program-program, mulai dari guest lecture. Guest lecture itu kuliah tamu, kita selalu datangin pembicara dari luar, praktisi,
kita pernah datangin dari Petronas, Pertamina, Aramco, SLB, Halliburton. Itu tuh udah sering lah. Jadi buat teman-teman yang join juga pastinya bakal dapat exposure dan knowledge input yang lebih gitu kan ya, karena dari praktisi. Jadi langsung istilahnya bisa tahu nih hands on-nya gimana sih di oil and gas gitu. Kita juga ada soccer training. Terus kalau untuk dampak sosial itu juga ada program-program yang memang fokus di sosial. Contohnya ada Energy for Me. Energy for Me itu kita datang tuh ke sekolah-sekolah, terakhir kayak SMA 6 kita istilahnya bikin praktikum bareng-bareng gitu. Bikin praktikum bareng-bareng. Terus kita juga ada datang ke panti asuhan, pernah juga kita nanam bakau. Jadi sebenarnya untuk dampak banyak sih dari knowledge maupun dari technical maupun non technicalnya. Dari Faris gimana Chris? Ya itu udah lengkap semua ya kalau dampak. Tapi kalau misalnya aku mau nambahin yang dekat tentang perusahaan sih, bagaimana aku coba ceritain juga waktu itu orang tua aku juga ngomong coba join SPI karena SPI itu dikenal sama perusahaan. Karena kalau kalian tahu kita itu ada atasannya lah ya, seluruh SPI di Indonesia tuh dari SPI TS ataupun SPI UI dan lain-lain itu kita punya atasan di SPI Java section. Baru di atasnya ada SPI internasional. Nah SPI Java section itu isinya bukan sama mahasiswa tapi orang-orang praktisi, orang-orang kerja di sana. Jadi kita laporan juga ke sana. Nah kalau kalian di SPI dan juga staff ataupun direktur ataupun nantinya di top manajemen lainnya itu pasti dikenal. Oh, kamu dulu SPI karena kalau misalnya dia juga SPI pasti dikenal gitu loh antara organisasinya. Oh, ini organisasi yang fokus di migas, pasti banyak belajar tentang oil and gas. Apalagi saya terkenal yang nggak ada petroleumnya kan. Berarti kita sama ya kayak UI. Itunya karena UI nggak punya petroleum, kita nggak punya petroleum, tapi SPI-nya gede di sana, sama di sini SPI-nya juga gede karena kan FTI itu migasnya semua masuk ya, Tekim, mesin, TI, Mamet dan lainnya, Tekvis dan lainnya itu semuanya semua bisa masuk ke migas kan, nggak ada yang nggak bisa. Jadi kalau misalnya kamu ada portofolio di SPI, pernah menang lomba di SPI yang dimana belajar oil and gas juga, itu jadi portofolio yang bagus banget untuk perusahaan. Pasti ditanya kamu SPI ngapain aja, kamu ceritain kamu SPI ngapain. Itu jadi itu banget karena kemarin itu juga kita kan ngundang dari HR-nya SLB. Dulu itu ada sempat kita ngundang HR-nya SLB yang Mbak Vira, kalau mungkin teman-teman kenal, itu juga mencoba bagaimana wawancara. Yang ditanya tuh bukan IP, pasti ditanya tentang soft skill dirimu di bagaimana, kamu bisa menerima kerja nanti bagaimana, tekanan-tekanan yang lainnya gimana. Pengalaman lah ya, pengalaman terutama. Jadi pengalaman penting ya? Penting banget. Apalagi kontakan stakeholder sama stakeholder di luar kan itu jadi penting banget, pasti kan dipakai pas kerja nantinya. Bagaimana kita kontak beda lah, kontak sama dosen sama profesional kan agak beda ya. Jadi itu pasti highlight banget. Oke, tadi kan kita udah bahas perjalanan menjadi presiden gini kan. Terus habis itu mungkin ini dari Sobat FTR sendiri yang mungkin masih awam untuk menjadi student chapter ini pasti akan tertarik untuk membahas segmen satu ini, yaitu tips and trick. Nah, bisa nggak ceritain gimana caranya biar bisa menjadi member dan menjadi staff, itu alurnya gimana? Oke, berarti kalau untuk alur ya, jadi kalau untuk di SPI ITSIC sendiri teman-teman, kalau misalnya teman-teman yang pengen jadi staff, itu sebelumnya disarankan untuk jadi member, bahkan wajib kali ya Riz ya. Nah jadi member itu, jadi saat ini kita lagi oprek member nih, kita lagi buka pendaftaran untuk member sampai kurang lebih tengah Oktober ini, sekitar 2 minggu lagi. Nah jadi teman-teman nanti daftar jadi member, terus nanti setelah jadi member di tahun kedua baru teman-teman bisa ikut jadi staff. Gitu. Nanti staff baru lanjut lagi jadi director, terus lanjut lagi. Nah gitu sih. Kalau dari Faris gimana, Riz? Mungkin kalau staff ya, kalau untuk masalah staff masih banyak pikiran dulu, jadi pikiran ya. Ini kan bahasa Inggris, kalau Inggris itu jelek bagaimana? Terus aku nggak pernah hubungan sama profesional, nanti gimana, itu nggak perlu dipikirin. Yang penting kalian coba aja. Inggris kita bisa belajar bareng-bareng. Dulu juga Inggris itu juga baru belajar lah, kalau ya segitunya bisanya aja. Tapi yang penting coba aja. Nanti pas wawancaranya terbata-bata, nggak apa-apa gitu kan. Setidaknya kita mencoba gitu. Inggris sebenarnya juga mencoba gitu. Jadi yang penting kalian mencoba aja. Kalau misalnya Inggrisnya merasa kurang, belajar dulu. Baru nanti coba wawancaranya dalam bahasa Inggris yang dengan mencoba aja. Terus juga kalau profesional itu kita belajar bareng sih sebenarnya di SPI. Nanti kan ada HOD-nya, ada BD-nya yang ngajarin bagaimana berhubungan sama profesional, itu kan juga diajarin. Jadi
jadi tempat belajar sih, bukan tempat kalau kamu mengeksekusi, tapi di mana kamu dapat belajar di sini. Jadi nggak perlu takut sih. Tapi mungkin Niko buat member gimana tuh? Nah iya nih, ngomongin member tadi ya, karena udah di-mention sedikit. Jadi bener, aku ulangin lagi, jadi kita lagi oprek member nih sampai bulan Oktober, kurang lebih 2 minggu lagi. Jadi buat teman-teman FTIRS yang masih awam, kayak, oh buat apa sih jadi member SPI TSSI, bakal dapat apa? Bakal dapat banyak banget teman-teman. Mulai dari member itu bakal dapat exposure pastinya ya. Jadi member ini akan dapat potongan harga spesial buat program-program kerja yang sifatnya berbayar, contohnya company visit. Company visit kan kita tahu mahal ya sebenarnya. Nah, untuk teman-teman member ini bakal dapat potongan harga yang cukup tinggi gitu. Contoh nih, ini contoh aja teman-teman ya. Misalnya untuk non-member harganya 150.000 nih, kita mau company visit misalnya ke Cepu gitu, contoh, atau enggak ke Dieng gitu, ke geothermal. Misalnya 150.000 untuk teman-teman non-member, tapi untuk member bisa jadi cuma 100.000 aja. Seperti itu. Terus kedua, software training. Software training ini juga ada yang berbayar, karena kan kita perlu license dan sebagainya. Untuk teman-teman non-member biasanya memang kita ada biaya registrasi pendaftaran. Cuman untuk member, free, 100% free. Terakhir itu kita pernah ada software training di HiSys, dan sempat juga ada Perta UR, itu software Pertamina. Terus yang menarik juga mulai tahun ini kita bakal lebih menggalakkan member untuk berpartisipasi langsung di program kerja SPI. Jadi nanti setelah jadi member kita bakal istilahnya ada pendaftaran lagi untuk istilah sebagai volunteer. Itu untuk teman-teman bisa ngerasain gimana sih jadi staff SPI. Jadi teman-teman nanti ikut bantu teman-teman di SPI ini menjalankan proker lah. Yang contohnya kemarin itu yang kayak Energy for Me yang kita datang ke SMA 6 Negeri Surabaya, itu kita ngajakin teman-teman volunteer nih yang bukan staff SPI buat ikut praktikum bareng. Jadi nanti teman-teman bisa ngerasain gimana sih jadi staff SPI gitu. Banyak sih, dan tahun ini kita bakal buka banyak program yang benar-benar melibatkan member di dalamnya. Itu. Jadi banyak program kerja kita juga yang khusus untuk member aja. Contohnya itu di competition development itu hampir seluruh work programnya itu khusus untuk member doang. Jadi nanti ada introduction series juga bagaimana kita mengenalkan kompetisi-kompetisi yang umum di SPI di oil and gas seperti CSC, BCC, PSC dan lain-lainnya itu dikenalkan di sana, diajarin di sana. Itu khusus untuk member doang. Dan juga Petrolik yang mungkin aku udah mention sebelumnya itu harus ada membernya di sana. Jadi banyak program kita juga yang khusus member doang. Jadi sangat benefit banget sih kalau misalnya jadi member gitu. Nah, ini aku ada pertanyaan lagi nih. Kalau misalnya ada maba yang nanya cara biar bisa survive dan berkembang di Swing Chapter ini apa? Coba bisa jelasin nggak? Biar bisa survive, berkembang di DSP ya? Mungkin untuk teman-teman yang baru jadi member, sih di di SPI TSSI, sebenarnya untuk survive nggak banyak hal-hal spesial sih yang harus dilakukan. Cukup teman-teman aktif aja ya di program-programnya. Kenapa? Balik lagi, sebenarnya kan untuk menjadi member di SP ini tidak ada requirement khusus, terbuka untuk semuanya dan berbayar juga. Jadi karena harapanku sebagai presiden, karena teman-teman udah berbayar, jangan cuma menikmatin benefit seperti diskon tadi. Cuma bener-bener manfaatin lah program-programnya SP itu. Kan ada guest lecture, company visit, dan software training, dan juga lomba-lomba. Lomba-lomba itu kan bakal jadi portofolio yang bagus. Jadi buat teman-teman yang mau join dan baru jadi member sekarang, sebisa mungkin bener-bener dimanfaatin lah untuk mengikuti program-programnya SP ini, karena kan kita juga bikin program kan buat teman-teman semua ya. Jadi yang diuntungkan itu sebenarnya teman-teman. Jadi sayang banget kalau nggak dimanfaatin sih. Terus tadi kan ini kok bahas gimana ya untuk survive cara member. Kalau aku pengen bahas sedikit gimana survive kalau misalnya kamu jadi staff gitu. Karena jujur pas aku jadi staff itu aku ngeliat temen-temen tuh orang-orang yang cepet banget belajarnya, kerjanya juga bagus, pengen ini, pengen itu. Jadi kalau misalnya kalian bertele-tele lah ya bahasa kasarnya ya, tapi itu gak bakal ketinggalan nama kalian di staff itu. Jadi harus, kalau misalnya ada program kamu sebagai PIC kamu harus jalankan sesuai, terus juga berdasarkan nama kamu juga di staff itu sendiri. Kerja kamu dibagusin terus, di-upgrade terus, kamu kasih inovasi baru di program kamu. Jadi bagaimana
kamu survive sebagai staff itu ya banyak belajar sih. Kayak yang bahasa Inggrisnya masih kurang, bisa belajar. Orang di sana di SP itu banyak yang Inggrisnya itu sangat bagus gitu loh. Malah setelah aku vice president ini masih banyak yang Inggrisnya masih lebih bagus gitu loh di staff ini. Jadi bisa belajar terus teman-teman Inggris, kamu bisa belajar. Juga program-programnya Inggris semua Pak. Jadi bagaimana menulis bahasa Inggris, copywriting Inggris, juga jadi moderator pakai bahasa Inggris itu juga banyak belajar. Jadi yang penting belajar. Sama nambahin dikit juga, jadi kalau misalnya ngomongin cara survive selama sebagai staff ataupun apapun itu di SPI lah, yang udah menjadi bagian SPI atau SSI, mungkin mirip sih sama organisasi lain ya. Jadi pada saat teman-teman semua join di suatu organisasi itu kan baiknya tidak hanya fokus untuk menjalankan program kerjanya gitu. Karena seringkali ada beberapa teman-teman yang datang program kerjanya selesai pulang, tapi sebisa mungkin juga berusaha untuk kenalan sama teman di satu organisasi, ya gampang kok nongkrong bareng, selesai program kerja makan bareng, ya bonding lah istilahnya bonding. Nah jadi kalau teman-teman udah bonding, seberat apapun program kerja yang dikerjakan, itu pasti akan kerasa mudah. Karena ujungnya nanti teman-teman juga bakal dapat bantuan kan dari teman-teman dari satu organisasi. Beda ceritanya kalau emang datang kerjain pulang, teman-teman kurang kenal satu sama lain, nanti juga teman-teman yang lain pun bingung cara nge-approach teman-teman mau ngebantu itu gimana. Jadi cara survive itu sih, pertama ya jangan takut untuk terus belajar, pede terus aja, sama itu jangan lupa bonding satu sama lain supaya kekeluarganya terbentuk. Gitu sih. Tapi aku dengar ada rumor ya, kalau misalnya mau join staff SPI ITS ini harus skor IELTS-nya 9, itu bener nggak? Beneran, aku pernah dengar rumor kayak gitu, itu bener, itu mungkin membuat orang takut gitu, beneran nggak sih itu? Jujur nih ya, jujur. Jujur, apa tuh? Jujur, 9 pun kayaknya aku juga nggak nyampe kalau 9 ya. 9 tuh udah mungkin hampir native tuh. Enggak sih teman-teman, bener. Jadi waktu interview jadi staff pertama kali, bahasa Inggrisku juga jelek. Jadi aku mulai ngelatih speaking English itu pada saat udah jadi staff, karena kan memang dituntut ya. Kadang kita collab sama, kayak aku kemarin megang program kerja yang collab sama Filipina sama Malaysia, itu kan harus ngomong pakai bahasa Inggris, nggak mungkin ngomong pakai bahasa Jawa dong ya. Mereka nggak ngerti dong mereka kan. Ya kan, bahasa Indonesia aja mereka nggak ngerti gitu. Jadi ngomong bahasa Inggris, dari situlah aku bener-bener dituntut untuk mau belajar bahasa Inggris dan pede aja. Jadi nggak apa-apa terbata-bata. Bahkan ada kok staff yang bagus nih gitu, yang bukan staff sih, calon staff gitu, dia ngomong bahasa Inggrisnya lancar, tapi seolah-olah kayak sombong gitu ya. Jadi kami kurang seneng tuh, kami mending milih staff yang memang dia bahasa Inggrisnya kurang lancar, tapi beneran mau mencoba. Jadi bener kata Pak Rizky, terbata-bata itu nggak apa-apa, selama mau belajar. Jadi pas udah masuk ke SPI, ya cobalah improve bahasa Inggrisnya seiring dengan program kerja yang ada. Jadi jangan tertekan teman-teman, nggak perlu IELTS 9 lah. TFL cukup, TFL cukup. Yang penting percaya diri sama mau belajar ya kan? Iya benar. Terus menurut kalian nih, skill apa yang kepake selama di student chapter ini? Ada nggak skill, hard skill, soft skill? Ada sih, banyak banget. Kalau skill yang paling pertama, karena sekarang aku jadi sama Fresky jadi PVP, mungkin public speaking. Public speaking itu pasti penting ya, public speaking sama leadership sih. Karena ya posisi PVP kan harus punya leadership skill ya. Dua itu sih, yang mana dua ini juga sebenarnya bakal mendukung teman-teman juga kalau mau untuk mencari kerja. Kalau teman-teman nanya teman-teman HR yang ada di TikTok tuh kan biasanya mereka ngomong tuh, iya public speaking, leadership, dan teamworking juga, teamwork itu sih. Jadi ya banyak lah yang kepake. Kalau Pak Rizky gimana? Selain itu, aku waktu dulu juga dari director di Komplek itu decision making paling penting. Decision making gimana, kan staff kamu nanya, Mas ini gimana? Ini gimana? Staff yang lain nanya, ini gimana? Terus audio aku juga punya pendapat lain. Tapi pada akhirnya kan dibalikin ke aku yang sebagai kepala departemen di sana, director namanya di sana. Jadi decision making itu perlu banget untuk nanti kita kerja juga di mahasiswa juga penting banget. Bagaimana kita menimbang mana yang lebih prioritas, mana yang bakal lebih bagus dan juga nggak merugikan kita di organisasi, itu penting banget. Kemarin dulu waktu masalah di Petrolik itu. Jadi banyak decision making yang perlu aku belajar di sana. Dan juga waktu itu juga jadi salah aku sebenarnya. Jadi kayak decision making aku agak lambat di sana. Terus staff aku yang evaluasi gitu, Mas decision makingnya agak kurang. Itu jadi decision making aku masih perlu diajarin lagi, perlu ditingkatin lagi. Jadi karena saking kita terbukanya ya sama staff itu jadi belajar gitu loh sama staff kita sendiri. Staff kita lebih bagus pas decision makingnya. Pas kita jadi director kan cuma beda ini doang ya, beda tangan doang maksudnya. Bisa aja pas di dalam masa depan dia jadi director aku kan. Jadi
belajar sama aja, tapi itu sih decision making itu penting banget untuk di mahasiswa ataupun nanti pas kerja. Iya. Itu benar. Terus pas waktu sebelum menjadi bagian dari SPITSS ini, ada nggak hal-hal kecil yang membantu banget pas waktu udah jadi, kayak sering tanya-tanya ke cutting atau sering nongkrong gitu-gitu, ada nggak? Iya sih, jujur Apa tuh? banyak sih ya. Jadi waktu apalagi pas masa-masa kita jaras ya Riz ya. Jadi pas masa jaras itu kan sama alumni itu banyak banget tuh input-input kayak tahun lalu tuh evaluasinya gini-gini, sebaiknya kamu nanti besok pas udah mimpin jangan begini, jangan begitu. Terus ya apalagi kan alumni juga sekarang banyak yang udah di dunia kerja ya, udah jadi praktisi gitu lah. Jadi ya POV-nya tuh udah beda banget lah. Jadi waktu POV mahasiswa sama POV mereka yang udah alumni dan berkecimpung di dunia kerja, di dunia profesional itu sangat-sangat berbeda. Jadi itu benar-benar banyak sih hal-hal yang aku sama Fariski terapin sampai sekarang. Ya salah satunya itu mulai terbuka dengan staff, jangan membatasi diri lah kayak kita kan di atas, kamu cuma staff, jangan komunikasi jadinya benar-benar harus ngikutin protokoler banget, itu enggak lah. Jadi ya itu sih banyak hal-hal gitu. Itu kalau misalnya kalian deket juga kan sama staff, itu jadi enak banget. Mungkin aku udah cerita juga bagaimana kalau misalnya ada masalah kita bisa dengar masalah itu, enggak masalahnya itu keep di depan kita doang. Jadi kita bisa evaluasi juga di sana. Karena kan sebagai BOI kalau misalnya ada salah di departemen tetap kita yang salah kan, tetap BOI yang salah. Begitu karena kita yang menjaga itu sendiri. Jadi kita coba terbuka untuk seluruh staff kita. Jadi yang penting harus sering bersosialisasi. Bersosialisasi. Ya kan? Terus kalau ngomongin keseharian nih, cara biar bisa manage waktunya dengan baik antara SPITSSC, kuliah, dan di luar kuliah tuh gimana? Cara memanage waktunya? Jujur, ini berat sih memang. Gimana dan di sini kalau aku nih Res ya, kalau aku sampai sekarang aku masih percaya sama ada nih satu prinsip yang mana kita sebagai mahasiswa cuma bisa 3. Apa tuh? Mau fokus akademik, sosial, atau tidur. Dan teman-teman cuma bisa milih 2 dari 3. Iya. Dan kalau aku sekarang memang mengorbankan waktu tidur. Jadi aku fokus di akademik sama non-akademiknya atau sosialnya itu. Karena kan ya organisasi itu kan di luar akademik ya. Jadi ya itu sih, jadi aku mengorbankan tidur sih teman-teman. Jadi itu cara yang sebenarnya dibilang bener juga enggak ya. Karena kita semua perlu tidur ya. Kalau bisa ya tetap disesuaikan aja dengan kesibukan teman-teman, bikin priority list. Teman-teman pilih mana yang harus dikerjakan saat ini, kapan yang bisa dikerjakan nanti. Ya teman-teman atur sendiri lah dengan time management teman-teman sesuai list prioritas teman-teman gitu sih. Kalau aku sih prinsipku adalah bukan kalau ada waktu tapi nyediain waktu, membuat waktunya. Jadi emang misalnya aku kan nge-lab ya, cara penting aku nge-lab penelitian di lab. Jadi emang aku sediakan waktu kerja dari pagi sampai sore itu udah untuk lab itu di sana. Aku nggak bisa diganggu. Kalau misalnya lagi istirahat atau emang nggak nge-lab, aku bisa ke acaranya SPI. Tapi kalau misalnya malam emang nggak ada tugas yang lain, aku sediakan untuk SPI. Jadi dan tidurnya sebagai tetap waktu seperti tidur gitu. Jadi emang disediakan waktunya, jangan kalau ada waktu aja. Jadi kalau misalnya waktunya kosong nggak ngapa-ngapain, ya udah tidur aja, istirahat gitu loh. Kalau misalnya lagi ada butuh nongkrong dan lain-lain ya nggak nongkrong, disediakan waktu, direncanakan waktunya. Ya sebenarnya gitu aja sih teman-teman. Jangan kalau ada waktu nggak ada, makanya hari ini kamu ngapain, nggak tahu mau ngapain hari ini gitu loh. Yang penting kamu sediakan pagi ini kamu mau ini, siang sore ini mau apa, siang malam ntar mau apa, besoknya ngapain, itu tertata gitu. Jadi lebih enak sebenarnya buat nantinya ke depannya. Tak perlu lah sebenarnya sampai sebulan ke depan mau ngapain, ini besok udah tahu deh mau ngapain, atau besok lusa udah tahu mau ngapain, deh itu aja. Yang penting disediakan waktunya, tidurnya aman. Jangan nunggu waktu itu tersedia, tapi sediakan waktu. Nah itu sih. Nah itu guys, dengerin. Terus ini aku dengar lagi ada stereotip kalau misalnya ikut student chapter tuh berat banget, bener nggak sih? Mungkin jujur sempat berat kalau aku ya, karena waktu aku zaman tahun kedua sih khususnya ya. Tahun kedua itu gara-gara aku ngikutin banyak hal lain di luar SPI gitu. Jadi yang bikin berat itu sebenarnya bukan student chapternya, tapi kesibukan kita yang sendiri yang bikin berat. Jadi kalau saran aku buat teman-teman maba khususnya yang baru masuk ITS, sebisa mungkin dari awal itu teman-teman tahu apa yang mau diikutin selama 4 tahun di ITS sampai lulus. Jadi di situ teman-teman nggak perlu FOMO. Misalnya teman A, dia ikut kepanitiaan ABC. Tapi kalau misalnya emang kamu pengen fokus di student chapter, ya udah teman-teman fokus aja student chapter itu. Tapi benar-benar difokusin, diseriusin. Jadi nggak hanya
jadi member, abis itu ya udah selesai. Tapi kalau bisa ya terus lanjut. Itu sih. Jadi yang bikin pusing sebenarnya kesibukan kita yang banyak. Pada saat aku tahun ketiga, tahun keempat kan, tahun ketiga kemarin aku cuma jadi director di SPI. Itu jujur ya udah, rasanya nggak seberat waktu aku jadi staff karena aku udah fokusnya di SPI aja. Beda waktu tahun kedua aku masih ikut kepanitiaan lain, organisasi lain juga ada. Itu sih yang bikin capek sebenarnya. Sama sih benar. Waktu tahun kedua tuh nyoba dulu jadi member, makanya kita coba tes dulu ya, kita coba-coba dulu, cicip dulu lah. Jadi Ya. yang penting pertama harus jadi member dulu ya. Iya, dari cicip dulu. Oh, kerjanya gimana kami ikuti, kamu lihat tuh staff-staffnya kerja bagaimana. Kamu ngobrol-ngobrol sama mereka juga mereka terbuka gitu. Memang juga jadi nyicip dulu. Tapi sebenarnya jujur ya, aku tahun ketiga semester 3 juga itu aku masih nyoba semuanya. Aku staff di organisasi lain, kepanitiaan lain juga ada. Jujur aku ada 4 sih aku. Apa tuh? Aku staff di SPI, aku staff juga di Petrolida, terus juga aku staff di IP, student chapter juga di Tekin, terus juga aku di Chernival di acaranya Tekin. Itu mau mencoba aja semuanya, biasa lah mahasiswa baru, masih semester 3 tuh masih karena semester 3 masih baru bisa semua ya, organisasi dan ada organisasi yang baru bisa semua kayak student chapter itu banyak kan tahun ketiga juga, BEM juga kan ya. Iya. Nah jadi baru mencoba semuanya keempat luar itu dan akhirnya dan aku masuknya lebih ke SPI aja dan aku akhirnya lanjut ke direktur, kepala departemen dan akhirnya lanjut ke sekarang. Sebenarnya gitu benar sih kata Niko, jadi sesuaikan aja kalian maunya apa dan fokus ke satu aja sebenarnya. Kalian misalnya dari awal udah di BMF jadi staff, selanjutnya udah dijadiin dilanjutin aja terus kayak itu manajemennya di BMF itu lebih bagus daripada kalian nyoba semua staff, kalian staff doang ngapain? Staff kan cuma anggapannya ya kalau porsi kerja tuh staff tuh paling gini, kepala departemen paling rendah tapi responsibel kan yang intinya. Aku juga sebagai presiden dan vice presiden juga kerja kita nggak banyak sebenarnya, tapi responsibel untuk datang ini, responsibel untuk menjaga ini itu kan tinggi banget jadinya. Jadi kalian mencoba belajar lebih tinggi untuk dapat responsibel itu, bukan kerja doang karena pada akhirnya nanti pas dia kerja juga nggak tentang kerja kan, tentang bagaimana menerima responsibel tekanan itu sendiri kan. Jadi itu sih sebenarnya, jangan mau jadi staff doang. Jadi itu sih benar kata Pak Rizky, kalau bisa ikut satu aja, nggak usah FOMO, ikut banyak organisasi, student chapter, ikut sana sini kesana, nggak apa-apa, fokus di satu hal, tapi beneran ditekunin gitu, bener-bener kalian memanfaatin organisasi itu, jangan sampai organisasi itu yang memanfaatin kalian. Bener kalian ya maksimalin aja lah potensi organisasi itu. Itu benar sih kata-kata Niko tuh butuh banget, karena aku dulu di competition lomba tuh banyak kontak ya. Jadi pas aku ikutan lomba itu yang dulunya aku untuk mentoring orang tim lain, itu kontak lagi untuk mentoring timku sendiri. Dan juga kontak-kontak itu juga buat magang. Misalnya ini ada bisa magang nggak Pak di sini? Bisa. Itu kalian memanfaatkan juga kan. Itu kan hasil kerja kalian. Kalian kontak untuk kalian nantinya proker kalian untuk contohnya waktu itu training untuk tim-tim lomba. Terus kalian kontak lagi untuk kalian sendiri nggak ada masalah, asalkan kalian menjaga bahasanya ya, jangan untuk udah pribadi tapi tidak ada tetap sopan dan lain seperti itu, karena itu profesional ya anggapannya orang tua, jadi bisa dijaga juga bahasanya, tapi itu bisa kalian manfaatin juga buat kedepannya, buat diri kalian sendiri juga gitu, nggak ada masalah kok. Mungkin ya itu juga yang motivasi aku sama Rizky lanjut terus sampai berapa tahun berarti tadi? 3 tahun ya? 4 tahun kalau dari member. Kan member tahun pertama, staff tahun kedua, director tahun ketiga, sekarang PVP tahun keempat. Ya itu sih, karena aku sama Rizky ngerasa, nggak mau cuman dimanfaatin organisasi gitu. Pengen bener-bener ditekunin supaya akhirnya organisasi ini terasa bermanfaat buat diri sendiri. Gitu sih. Aku pengennya tuh nanti pas ditanya HR misalnya, jadi HR aku, kamu di SPI ngapain aja? Aku ceritain ada member, staff, direktur ngapain aja aku. Dijual ya Riza, dijual. Karena kalau aku staff di sini, terus aku staff di sini, terus staff doang gitu. Iya. Loh. Impact-nya nggak kerasa kan? Aku staff ini, aku bagus, aku dari direktur aku bagus, karena aku bisa menjaga departemen lain, aku jadi VP. Itu kan lebih bagus sih ceritanya daripada aku staff di sini, aku staff di sini. Nggak nyampe lah impact-nya gitu, mungkin kedengarannya kalau sama orang luar kan. Dari tadi kan mention FOMO terus nih, bisa nggak kasih tahu ke sobat FTRS biar nggak FOMO-FOMOan? Ikut ke suatu organisasi. Ini sih apa tadi tuh sarannya? yang aku bilang sih teman-teman FTRS ya. Jadi waktu teman-teman sebelum masuk ITS kalau bisa malah ya.
Jadi pas teman-teman dapat pengumuman tuh selamat jadi mahasiswa ITS, itu teman-teman langsung kepoin aja tuh di ITS tuh ada apa aja. Dan dari situ teman-teman bisa nyusun tuh apa aja yang teman-teman mau ikutin. Sebelum itu juga paling penting teman-teman harus tahu setelah dari ITS itu mau ngapain, mau kerja di bidang apa. Kan banyak ya dunia kerja, ada oil and gas, ada renewable energy, ada manufaktur, ada yang memang fokusnya di mana lagi ya, di industri kimia gitu. Kayak banyak lah di dunia kerja itu. Jadi dan kita di ITS ini teman-teman beruntung banget masuk kampus ITS ya, karena di ITS tuh banyak banget organisasi ataupun tim-tim riset yang bisa mewadahi passion teman-teman gitu. Jadi dari situ teman-teman, contohnya ini contoh, misalnya teman-teman, oh aku pengen kerja di oil and gas, nah dari situ teman-teman bisa fokus tuh, kayak oh oke, aku masuk ITS, aku mau coba nih SPI supaya untuk jadi knowledge input di oil and gas, jadi pas aku lulus aku punya pengetahuan oil and gas. Kayak gitu. Jadi teman-teman fokus aja sama tujuan akhir teman-teman, baru susun tuh apa penunjang-penunjang yang bisa membantu teman-teman untuk sampai ke titik itu. Jadi dengan situ ya nggak bakal FOMO deh, beneran. Kayak mau teman kalian ikut A, B, C, D, E, F lah sebagainya, ini itu kalau sama teman-teman tahu tujuan teman-teman akhirnya di mana dan ngerasa penunjangnya udah cukup, ya udah fokuskan aja di situ. Jadi aku ya bisa jamin itu 100% nggak bakal bikin teman-teman FOMO. Karena dulu tuh aku juga rasanya juga FOMO ya, waktu semester 3 itu aku cobain semua jadi staff, aku rasanya FOMO, aku udah mau ikut Solida, aku mau di IT juga, semuanya aku ambil. Karena waktu itu di IT itu aku ditawarin, mau nggak jadi staff, enggak. Karena awalnya aku udah aku nggak mau, tapi aku FOMO, akhirnya aku ikutin aja. Akhirnya ya impact-nya ke aku, tapi tetap nomor satu tetap akademik ya. Jadi akademik itu tetap penting banget, mau kalian FOMO apa, mending kalian FOMO ke akademik. FOMO teman-teman memilih tugas ya, FOMO itu lebih bagus. Sebenarnya FOMO tuh nggak sejelek itu sebenarnya, tapi bagaimana kalian porsikan si FOMO itu ke dalam diri kalian itu juga itu yang penting sebenarnya. Karena FOMO itu anggapannya ketakutan ya, takut nggak ikut ya, takut ketinggalan. Takut ketinggalan. Itu sebenarnya ada bagusnya. Kalian di staff FOMO, teman kalian udah mau ini, kalian mau ya ada inovasi-inovasi baru, itu bagus kan FOMO-nya. Jadi diporsikan aja, yang penting kalian terarah, FOMO kalian itu terarah kalian, itu udah bagus. Iya, jadi jangan bikin FOMO ini buat bikin teman-teman stres. Selama FOMO-nya bisa jadi bahan bakar teman-teman buat terus maju, ya kenapa enggak? Cuman kan seringkali FOMO-nya ini bikin kita stres sendiri tuh kan, kayak aduh ini gimana, mereka udah begini kita belum. Nggak, itu yang jangan. Tapi kalau FOMO-nya bikin terus maju, kayak tadi, aduh si temanku kuis termonya dapat 100. Aku cuma 20, belajar lagi ya, itu bagus dong FOMO-nya kan, jadi terpacu gitu buat terus berkembang. Cuma kalau jadi stres ya udah, itu berarti udah salah kalau yang itu. Terus ini ada nggak tips buat mungkin teman-teman sobat FTS di rumah yang mungkin takut buat ngambil jadi pemimpin, itu ada nggak tipsnya biar bisa berani ngambil keputusan tersebut? Ada nih, jujur aku sama Farsi juga sempat takut nih waktu mau jadi PVP ya, karena kan balik lagi, aku pun walaupun aku pernah punya role kepemimpinan, balik lagi tuh nggak bisa dibandingkan apple to apple ya. Aku mimpin bisnis sama organisasi itu beda, karena kita nggak bisa ya membisniskan organisasi itu salah, nggak boleh kan, nggak boleh. Jadi di situ aku juga perlu belajar sebenarnya, dan di situ aku sama Rizky ngobrol lah kayak ini gimana ya Rizky ini bla 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 bla. Cuman balik lagi kita tuh harus untuk berkembang harus keluar dari zona nyaman kan ya. Kalau misalnya kita selalu stay di zona nyaman, ya kita nggak bakal kemana-mana gitu. Jadi itulah juga yang salah satu yang memberanikan aku sama Farsi buat terus lanjut, karena balik lagi selain pengen nge-push diri ke batas yang melebihi batas maksimal, pokoknya keluar dari zona nyaman, sama ya balik lagi cari pengalaman baru. Dan yang tadi aku nggak mau, aku sama Farsi nggak mau di SP itu nggak ngasih impact apa-apa, karena kan kalau jadi staff doang impactnya kurang kerasa. Tapi kalau udah jadi tahap di top management, pasti impactnya itu beneran kerasa lah, baru aku bisa sama Farsi ngerasain, oh jadi ini ya sebagai orang pemimpin tuh nggak hanya harus bisa technical, tapi harus juga bisa bener decision making, menjaga tim buat terus jadi satu. Jadi banyak hal-hal yang baru teman dapatkan setelah merasakan posisi di mana teman-teman harus responsibel sebagai top manajemen gitu lah. Itu benar sih, karena aku kan nggak pernah ya, aku dari SMA aja aku sebenarnya nggak ngapa-ngapain. Jadi aku kayak merasa rugi waktu SMA aku nggak ngapa-ngapain, aku tuh posisi itu enggak. Dulu aku posisi, tapi akhirnya gara-gara COVID kan ya, dan akhirnya di diatur dan lain hal ada masalah, dan memang aku nggak ngapa-ngapain dulu, cuma ikut-ikut lomba doang di USM dan lain-lain. Jadi rasanya kurang gitu loh. Dan pas kuliah ini aku pengen
top management di suatu organisasi gitu. Kalau misalnya teman-teman yang belum pernah punya experience dan lain-lain, coba rencanakan sih, itu penting banget. Coba rencanakan. Jadi aku berencana kan mau top management di tahun akhirku. Jadi aku di semester 5-6 itu aku 24 SKS semua terus. Dimana biar aku ada waktu untuk ngurusin ini di tahun akhir ini. Biar mungkin kalau misalnya orang-orang yang udah pernah ikutan jadi leadership lain pasti dia udah punya acara sendiri ya. Tapi kalau misalnya mungkin kalian belum pernah punya experience, rencanakan gitu. Jadi misal kalian kalian lebihin dikit akademiknya, kalian fokus di sana. Biar nanti tahun ini kalian bisa top manajemen di ini, biar bisa fokus di sini. Walaupun dengan akademik tetap jalan, karena walaupun akademik kalian cukup ini ya. Karena sekarang juga aku cuma TA sama cuma 2 kelas doang. Temen-temen masih ada kelasnya. Karena aku belum per SKS kan di sebelumnya. Jadi aku bisa kasih waktu ke SP lebih, akademik tetap jalan, TA tetap jalan. Gitu sih kalau saranku untuk teman-teman yang belum pernah punya experience, rencanakan kedepannya apa. Itu apa mau kalian terpilih di organisasi apa, jenjangnya apa. Ya itu bagaimana kalian harus mau dapat ini ya kalian kobarkan sedikit di tempat lain gitu. Kalau boleh jujur nih, hal tricky apa selama menjadi presiden PVP ini? Ada nggak? Tricky ya? Kalau yang tricky sih selama 2 bulan ini paling decision making sih. Ya, benar. Kan kita nggak tahu ya. Iya. Kadang menurut kita benar keputusannya ternyata pada saat udah dieksekusi feedbacknya itu nggak sesuai apa yang direncanakan. Itu sih paling benar decision making itu tricky banget. Itu karena kita sebagai yang responsible nggak yang kerja langsung kan. Kalau misalnya decision making nggak mikirin staff ataupun BOD yang ngerjain proker itu juga nggak baik gitu loh decision makingnya. Kalau misalnya kita harus begini decision makingnya, kita harus dapat staff sebanyak ini, bla programnya partisipannya sebanyak ini. Tapi yang ngerjain kan punya pandangan lain kan daripada kita. Jadi makanya decision making itu perlu dapat juga sama teamwork sih. Bagaimana kita rapat bareng, karena kita tuh BOI juga sekarang sering-seringin rapat sama departemen ikutan rapat. Jadi kita dengerin mereka tuh bagaimana strategi mereka. Dan akhirnya decision making kita tuh bisa jadi bagus gitu loh. Karena kita mendengar langsung masalah mereka apa. Oh, di departemen organization, kalau dia ada organization itu yang ngurus member ini, masalah mereka di sini, oh decision making kita ini. Jadi kalau misalnya kalian decision making dengan kalian sebagai top management yang nggak mengenal staff kalian, itu kalian decision making kalian pasti salah nanti. Kalian nggak memikirkan si staffnya, nggak memikirkan departemennya. Wah, keren banget nggak sih yang kita barusin dapat insight-nya, yaitu kalau misalnya ikut Sun Chapter itu bukan berarti soal keren-kerenan, tapi tentang cara kita ngatur diri, networking, dan lain-lain. Oke, lanjut kita ke segmen selanjutnya, yaitu adalah impact. Nah, tadi kan kita udah ngomongin tips and trick nih. Nah, kita selanjutnya kan ngomongin impact yang dimana kalau misalnya refleksi ke diri sendiri, apa impact terbesar setelah join di SPI ITS ini? Ada nggak impact-nya? Kalau aku jujur banyak sih, terutama di SPI. Mulai dari aku bahasa Inggrisnya makin lancar dibandingkan sebelum jadi staff. Terus kedua juga network sih. Network itu bener-bener kerasa di SPI ya. Jadi waktu aku aku KP kemarin juga ditawarin sama salah satu speaker yang pernah kita undang. Jadi di SPI itu pernah collab sama satu company, dan dari situ company nawarin, ada nggak nih teman-teman SPI yang mau magang atau KP gitu. Nah jadi impact-nya itu bener-bener ke professional development sih. Selain aku juga sekarang tahu nih rasanya jadi pemimpin itu gimana, cara bersikap, cara speaking yang baik di depan publik. Sama yang ketiga tadi itu tentang peluang karirnya itu adalah SPI ini membuka peluang karir buat aku. Itu sih. Sama sih. Apa yang kau bilang itu sama banget. Bagaimana networking, bahasa Inggris, karena kan kalau misalnya kamu bahas Inggris, walaupun kamu nggak bertahan di organisasi perusahaan-perusahaan di Indo aja, pasti kan nanti juga stakeholder-nya orang luar juga kan, dimana Inggris kamu bakal terpakai banget di sana. Jadinya itu juga jadi ini banget, karena Inggris itu bagus kalau misalnya kita saya aplikasi kan langsung ngomong aja. Grammar bisa kita perbaiki sendiri terusnya nanti ke depannya. Jadi itu jadi penting banget kalau misalnya bahasa Inggris itu pakai terus selama di SPI. Aku udah 3 tahun di sini, udah mau ke-4, belajar terus bagaimana ngomong pakai bahasa Inggris, copywriting pakai bahasa Inggris, juga lomba-lomba ya yang diadain di SPI juga itu kan pakai bahasa Inggris semua. Bagaimana kamu decision making dan juga menjelaskan case dalam bahasa Inggris, nulis dalam bahasa Inggris.
itu juga jadi kepake banget. Bener, networking sama perusahaan sama orang-orang stakeholder di luar itu juga ini banget. Jadi dapat banget di kita sekarang. Jadi serasanya nih pas kamu lulus ini kamu udah tahu mau kontak siapa, bukan kayak aduh mau kontak siapa ya buat kita dapat kerja, karena aku udah tahu kontak orangnya. Udah nih Pak, ini saya mau ini atau mau ke perusahaan mana, itu kita udah punya terarah karena kita udah punya stakeholder yang networking banyak kan waktu 3 tahun 2 tahun gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat lebih luas lagi nih, SPI dampaknya ke kampus tuh apa sih sama ke mahasiswanya? Nah, kalau dampak ke kampus yang tadi juga sih udah sempat di-mention ya. Jadi benar, jadi tuh kami tuh di ITS itu benar-benar mewadahi lah buat teman-teman ITS yang pengen belajar lebih dalam tentang oil and gas. Jadi kalau teman-teman ngerasa di jurusannya masih kurang dalam nih tentang oil and gas, kalian pengen tahu teknikalnya lebih dalam, kalian bisa tuh ke SPI buat cari ilmu. Kita juga ada buku, ada SPI Knowledge Book, kita ada majalah, poster, dan sebagainya. Jadi benar-benar kita tuh di ITS tuh hadir sebagai wadah lah buat belajar bareng tentang oil and gas. Itu sih. Sebenarnya dampaknya banyak ya. Kemarin kita juga datang ke IPA ya Pak, waktu itu tahun Apa lalu. tuh IPA? Conference. Di mana? Di Jakarta. Di Jakarta kemarin. Jadi kita membawa SPI ITS sendiri dan juga mengenalkan ITS juga ke perusahaan-perusahaan luar. Di situ banyak banget perusahaannya, seperti Medco yang di ini, ada PetroChina dan lain-lain, itu banyak perusahaan di sana. Akhirnya mengenal ITS lewat SPI ITS sendiri. Jadi terus juga kita juga ada ini ya, Migas Corner kan ya kok. Iya, Migas Corner. Tahu nggak Migas Corner Apa apa? tuh? Nggak tahu. Jadi Migas Corner itu kalau teman-teman FTIRS ke perpus nih, di depan CCWS tuh ada kayak apa namanya, galeri kecil lah tentang migas itu. Itu kami itu hasil kolaborasi SKK Migas dengan SPI TSSI. Jadi itu menghadirkan Migas Corner itulah di depan CCWS perpus. Teman-teman sekali-sekali main deh ke sana. Iya. Kan di perpus nih itu ada gerbangnya yang sarang tap ya. Kan guys. Tap kan kalau di kiri ada CCWS ya. Kalau di kanan itu nanti ada Migas Corner. Coba datang ke sana. Itu tempatnya kayak museum gitu sih tempatnya. Ya museum, bener lebih museum. Ke museum, lebih ke ya kayak museum situ nanti banyak informasi tentang migas, terus juga ada miniaturnya, terus nanti juga ada yang kayak proyektor gede gitu. Nanti kalian ke ruangan proyektor gede itu kalian dikasih lihat bagaimana drilling ataupun upstream itu berjalan. Nah itu di Migas Corner. Kan coba datang-datang nanti di tempat FTRS juga datang ke sana di Migas Corner kita. Benar, sama ini sih, jadi bener yang Versi bilang ya, ini dikit aja. Jadi kita tuh sering ngirimin tim lomba ya, baik internasional maupun nasional. Jadi tim-tim lomba yang kita kirim, delegates kita, itu pada saat mereka ke sana, mereka juga ngebawa nama ITS kan. Jadi tuh kita benar-benar juga menjual nama ITS lah setiap kali kita berkecimpung di dunia lomba ataupun konferensi yang kemarin dan sebagainya. Jadi gitu sih. Oke, ini akan kita menanyai pertanyaan terakhir, yaitu apa warisan yang pengen kamu tinggalin di SPI ini setelah masa kepemimpinanmu selesai, masa kepemimpinan kalian selesai, yaitu tahun depan nggak sih? Benar. Ini kan tahun depan ya? Iya, tahun depan. Itu apa? Legacy. Ngomongin legacy ya, ini menarik. Iya, apa tuh? Jadi, siapa dulu Riz mau ngomong? Oke. Jadi, masa legacy ini sebenarnya ada di grand design aku sama Farisi juga dulu ya, kemarin. Jadi, aku nih sama Farisi ngelihat SPI TSS ini selama 14 tahun, itu dia cuma fokus sebagai media untuk beri knowledge input gitu ke teman-teman. Sementara kan, kalau secara esensi, SPI TSS ini diamanin dari SPI International, kita ini sebenarnya organisasi untuk yang fokus di professional development. Jadi namanya juga professional development itu nggak hanya memberikan knowledge input kan, tapi juga mempersiapkan teman-teman berkecimpung di dunia profesional. Nah, di tahun ini aku sama Pak Rizky benar-benar mempersiapkan SPI TSS ini untuk tidak hanya sebagai wadah, tapi juga sebagai jembatan buat teman-teman yang pengen masuk ke dunia oil and gas. Mungkin di tahun ini kita mulai dengan memberikan teman-teman akses untuk KP. Karena kita tahu sendiri kan, KP itu nggak seterbuka gitu informasinya ya. Ada company yang nggak mau, ada yang memang nggak buka. Cuman kami di sini SPI TSSI berusaha lah untuk membukakan pintu-pintu dunia kerja itu mulai dari KP. Jadi itu sih. Jadi aku sama Rizky benar-benar pengen meninggalkan legacy di mana image SPI ini tidak hanya sebagai organisasi di kampus yang ngejalin program kerja aja, tapi benar-benar bisa menyalurkan teman-teman untuk pasca kampusnya. Gitu. Jadi brandingnya beda lah mau diubah. Karena kalau kita awal aja di KP ya, KP itu kan wajib ya di kita Iya, banyak yang wajib kan. banget. Jadi banyak orang-orang yang nggak tahu mau menghubungi kontak tapi nggak dapat. Dan akhirnya kita mencoba ngasih jembatan itu untuk mereka bisa KP.
itu adalah legacy yang kita tinggalin nantinya. Apakah nanti tahun 2 tahun lagi, 4 tahun, 5 tahun lagi bisa dapat kerja karena masuk staff dari SPI, nggak ada yang tahu ya. Bisa aja seperti itu. Jadi itu legacy yang kita mau tinggalkan nanti ke depannya. Semoga staff, direktur ataupun presiden dan vice presiden lanjutnya lanjutkan ke depannya itu bisa terus berkembang nantinya. Dan juga sebenarnya legacy ya pasti regenerasi staff bisa, pasti teman-teman FTIRS juga kan ya, yang nanti bakal lanjutin SPI angkatan baru, angkatan 25 ya sekarang yang baru, itu kan juga pasti regenerasi kita, itu adalah legacy kita juga untuk kalian semua. Mungkin di podcast ini juga, mungkin nanti teman-teman yang lainnya dengar juga, ini juga mengenali juga ke teman-teman lainnya kalau BMF itu juga mendukung SPI juga ada di BMF gitu loh. Jadinya kedepannya teman-teman BMF nggak kalau BMF itu nggak bisa SPI nggak bisa BMF gitu kan, nggak ada jadinya, karena kita juga ada kolaborasi bersama dan juga kedepannya legasinya kan bisa jadi regenerasi juga di SPI dan juga di BMF. Jadinya kita bisa bersamakan di FTI ya, berarti masuk banget ya di dunia migas ya. Pasti teman-teman juga masih mau nyoba kan di dunia migas, ya TF, teknik fisika, tekim dan lain-lain itu, Mamet itu kepake banget sih dari materi-materi di migas ini. Dulu juga Masku tuh di Mamet angkatan 2017 dan juga dia ngerasa rugi dulu tuh nggak ikutan SPI. Kayak dia juga waktu ayahku juga ngasih saran ya bangun juga itu ikutan SPI karena dia ngerasa rugi itu waktu itu nggak ikutan SPI. Walaupun sekarang alhamdulillah tetap di migas ya, dia di Pertamina, tapi dia ngerasa rugi nggak di sana dulu. Jadi itu dulu ya BMF Masku tuh. Oh iya, apa tuh? Kursusnya PSDM. Oh, PSDM. Nah itu yang ngerasa ini, ini maunya migas tapi mahal ikutan itu. Jadi teman-teman bersama FTRS coba cari keinginan kalian apakah kalian memang migas, mungkin coba icip-icip dulu, nggak apa-apa kan jadi member kan gitu, coba icip-icip dulu, wah ini masuk ke aku. Kalau misalnya emang kalian nggak masuk, ya nggak apa-apa gitu, kalian coba cari yang lain, tentang yang lain juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Di ITF itu kan banyak banget luas, chapter, benar. Apakah kalian mau masuknya ke fokus ke BMF itu juga bisa banyak kan? Apakah kalian mau aku mau fokus ke dunia kerja nih, profesional di migas? Banyak itu SP juga bisa bagus. Dia nggak hanya migas ya, di ITS tuh banyak banget, nanti aku udah mention. Ada yang di renewable energy itu kita juga ada teman-teman yang fokus di sana, di manufaktur juga ada. Jadi balik lagi teman-teman ya cari tahu dulu aja teman-teman pengennya jadi apa setelah keluar dari ITS, itulah teman-teman baru nyusun. Sebenarnya semua organisasi itu baik, balik lagi tadi gimana cara teman-teman memanfaatkan organisasi itu untuk memaksimalkan teman-teman. Jangan sampai organisasinya memanfaatkan teman-teman untuk ngejar KPI doang. Itu sih. Sama kalau legacy satu lagi paling ya migas corner itu sih. Iya, itu isi banget. Karena itu permanen kan, di perpustakaan yang kalian datang di sana itu udah permanen. Di sana ada migas corner di bagian kanan perpustakaan lo ada. Itu ada legacy kita lah di sana nantinya. Ada logo kita juga di sana, ada logo ITS, ada logo SKK migas juga di sana. Oke, terakhir nih, mungkin dari Mas Niko dan Mas Faris sendiri ada mau kata-kata tambahan mungkin buat Sobat FTRS di rumah? Ada nggak? Kata-kata terakhir, kata-kata penutup. Iya, apa gitu? Kalau dari aku balik lagi, ini yang selalu aku tekankan juga ke baik ke adik tingkatku yang pernah nanya. Jadi sebisa mungkin dari awal teman-teman itu tahu tujuan hidup teman-teman apa. Jadi dengan begitu teman-teman nggak perlu FOMO atau takutlah akan banyak hal. Jadi sekali lagi itu sih, tahu tujuan hidup kalian. Kalau aku sih, karena hidupku tuh sangat aku rencanain buat kedepannya, jadi hal itu juga penting banget buat kalian ketahui. Merencanain hidup kalian 1 hari, 2 hari itu juga sangat penting untuk kedepannya. Walaupun setahun ke depan mau ngapain, 2 tahun ke depan mau ngapain, itu nggak perlu sangat detail. Setidaknya kalau aku tahun depan 3 tahun lagi mau jadi presiden atau vice presiden itu nggak ada masalah kan. Tapi detailnya bagaimana nantinya, kalian pikirin 1 hari 2 hari selanjutnya. Jadi rencanain hidup itu penting banget buat kalian semua, apalagi pemilihan di organisasi, karena banyak organisasi yang cuma ngejar KPI doang, kalian digunakan sebenarnya lupa untuk kerja. Tapi kalau di student chapter, terutama di SPI, kalian juga bagaimana untuk bekerja dan bagaimana juga mendapatkan networking dan juga soft skill untuk kalian berkembang untuk kedepannya. Jadi rencanakan aja sih hidup kalian bagaimana nanti. Terima kasih banyak Mas Niko dan Mas Faris buat pengalaman dan cerita-cerita menarik. Oke, sekian buat episode podcast Medfo BMF kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye guys! Bye.
Udah. Ada yang kurang nggak? Apa mau ulang? Akhirnya. Heeh. Pakai ini nggak? Oh gitu. Berarti ulang apa langsung aja? Langsung aja satu kata buat apa? Satu kata buat apa boy? Oh, oke. Ini last banget nih. Satu kata apa satu kalimat? Satu kalimat. Satu kata. Udah ada belum Pak? Udah. Apris tuh. Udah? Oke, terakhir banget nih. Last buat satu kata buat sobat FTRS di rumah apa nih? Ada nggak? Ada kok. Berkembang. Kalau aku setelah yang mungkin aku tadi ngomongin sih tentang Satu kata nih. kan itu kan Oke. Curang nih. Oh langsung. Iya, langsung nggak sih? Atau ada itu baru satu katanya gitu. Ya udah boleh. Ya benar. Ya, berarti aku udah ulang. Aneh banget ini berkembang. Aneh banget. Wah, ya sorry ya teman-teman ya. Mungkin satu kata terakhir selama di ITS ya kalian teruslah push diri kalian, cari tahu tujuan kalian mau di mana, eksplor sana sini. Panjangan kok. Aneh banget. Berkembang. Lu bikin terus kata gitu loh. Oke, ulang. Ya, jadi ini terakhir untuk teman FTR semua di sana. Satu kata buat teman-teman, terus berkembang. Kalau aku based on apa yang udah aku katain juga itu adalah rencanakan. Oke. Yeay. Udah, makasih ya Mas. Thank you. Makasih banget udah datang. Thank you teman.